Pemerintah Amerika Serikat dan Venezuela dilaporkan membuka jalur komunikasi secara diam-diam untuk membahas kemungkinan ekspor minyak mentah Venezuela ke kilang-kilang di Amerika Serikat. Langkah ini muncul di tengah tumpukan minyak yang terjebak dan kekhawatiran perusahaan minyak negara Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, menghadapi pemangkasan produksi lebih dalam. Beberapa sumber dari kalangan pemerintah, industri, dan pelayaran mengatakan kepada Reuters bahwa pembicaraan berlangsung di tengah jutaan barel minyak Venezuela yang tidak bisa dikapalkan akibat blokade ekspor yang diberlakukan Washington sejak pertengahan Desember 2025. Blokade itu menjadi bagian dari tekanan Amerika Serikat terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang mencapai puncaknya ketika pasukan Amerika Serikat menangkap Maduro awal Januari 2026. Krisis stok dan blokade ekspor. Minyak Venezuela yang diproduksi namun tidak dapat dikirim keluar kini menumpuk di kapal tanker dan fasilitas penyimpanan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran semakin berkurangnya kapasitas penyimpanan dan memaksa PDVSA mempertimbangkan pengurangan produksi lebih jauh jika tidak ada solusi cepat. Beberapa negara pembeli minyak Venezuela, terutama Cina yang selama ini menjadi tujuan utama ekspor minyak negara Amerika Selatan tersebut menghadapi gangguan pasokan karena blokade ini. Cina menerima sebagian besar produksi Venezuela dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap perdagangan minyak Venezuela pada 2020. Skema alih pasokan ke Amerika Serikat. Menurut dua sumber yang mengetahui pembicaraan, skema awal perjanjian kemungkinan akan melibatkan realokasi kargo minyak yang sebelumnya ditujukan ke Cina untuk dialihkan ke pasar Amerika Serikat. Opsi ini dianggap dapat membantu mengurangi penumpukan minyak di Venezuela dan memberikan ruang bagi PDVSA untuk menyalurkan produksinya. Sejumlah pejabat dilaporkan sedang membahas berbagai mekanisme penjualan, termasuk opsi lelang yang memungkinkan pembeli di Amerika Serikat ikut menawar kargo minyak, serta penerbitan lisensi Amerika Serikat bagi mitra bisnis PDVSA yang dapat berujung kontrak pasokan. Dalam diskusi itu juga tercakup kemungkinan menggunakan minyak Venezuela untuk mengisi kembali Strategic Petroleum Reserve, cadangan minyak strategis, milik Amerika Serikat di masa mendatang. Langkah ini muncul pada saat kilang-kilang di kawasan Teluk Amerika Serikat sebelumnya dikenal memiliki kapasitas dan pengalaman untuk mengolah minyak berat Venezuela. Sebelum sanksi, kilang di kawasan ini rutin mengimpor sekitar 500.000 barel per hari dari Venezuela. Chevron dan peran perusahaan energi. Jika kesepakatan terrealisasi, langkah tersebut akan menambah volume minyak Venezuela yang masuk ke pasar Amerika Serikat. Saat ini, Chevron sebagai mitra usaha patungan utama PDVSA mengendalikan seluruh aliran minyak Venezuela yang sudah masuk ke Amerika Serikat berdasarkan otorisasi khusus dari pemerintah Amerika Serikat. Perusahaan ini telah mengekspor sekitar 100,000 barel per hari minyak Venezuela ke Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir, meskipun blokade berlangsung. Chevron juga tengah dalam pembicaraan terpisah dengan pemerintah Amerika Serikat untuk memperluas lisensi operasionalnya di Venezuela, yang berpotensi meningkatkan volume ekspor ke pasar global termasuk Amerika Serikat. Diskusi ini berjalan bersamaan dengan minat dari perusahaan perdagangan komoditas global seperti Vitol dan Trafigura yang ingin ikut serta dalam penjualan minyak Venezuela di bawah pengaturan baru tersebut. Tantangan pembayaran dan sanksi. Meski pembicaraan kemajuan, masih belum jelas bagaimana PDVSA yang berada di bawah sanksi dan terputus dari sistem keuangan internasional akan menerima hasil penjualan minyak tersebut. Hal ini menjadi salah satu poin penting yang masih dibahas oleh kedua belah pihak. Blokade ekspor telah mendorong beberapa kapal tanker yang membawa muatan minyak Venezuela untuk menunggu di perairan lepas, sementara beberapa pengiriman ke Asia tampak tertunda atau dibatalkan. Kondisi ini turut memicu kekhawatiran dalam industri pelayaran dan perdagangan minyak global. Reaksi internasional. Reuters unreported bahwa Gedung Putih, pejabat pemerintah Venezuela, dan PDVSA belum memberikan komentar resmi terkait pembicaraan ini. Namun, Kementerian Perminyakan Venezuela sebelumnya menuduh Amerika Serikat berupaya mencuri cadangan minyak negara itu dan mengecam penangkapan Maduro sebagai tindakan penculikan. Sementara itu, media luar negeri mencatat adanya reaksi dari Cina yang menyatakan keberatan atas rencana Amerika Serikat mengambil puluhan juta barel minyak Venezuela, yang dianggap melanggar hukum internasional dan kedaulatan negara tersebut. Pejabat Cina menegaskan bahwa Venezuela adalah negara berdaulat yang berhak atas sumber daya alamnya. Dampak potensial ke pasar energi. Pasar minyak dunia juga memperhatikan dinamika ini. Kabar pembicaraan ekspor minyak Venezuela ke Amerika Serikat ikut memengaruhi harga minyak mentah global, yang sempat mencatat perubahan dalam beberapa sesi perdagangan di tengah spekulasi terkait pasokan baru yang masuk ke pasar besar seperti Amerika Serikat. Dengan berlanjutnya diskusi antara Caracas dan Washington,
Fokus kini tertuju pada bagaimana rancangan akhir skema ekspor minyak tersebut akan disusun, mekanisme pembayaran yang digunakan, serta potensi dampaknya terhadap hubungan dagang antara Venezuela, Amerika Serikat, dan China di masa mendatang.